tengah isu sulitnya mencari pekerjaan, tantangan perubahan iklim dan menurunnya kesuburan tanah, sejumlah pemuda Indonesia memilih jalan yang tak biasa, bertani dengan metode alami. Mereka bukan sekedar bercocok tanam, tapi membangun gerakan yang menekankan kemandirian, warisan leluhur, serta kelestarian lingkungan. Salah satu contohnya datang dari Dusun Selodhuwur, Desa Batur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Muklis, pemuda lulusan pesantren, merupakan salah satu perintis dari kebun sayur sehat di desanya. Pesan dari kiai di pesantren memberinya motivasi untuk bertani secara alami. Saya berkeinginan melanjutkan profesi atau pekerjaan orang tua saya karena saya sadar bahwasanya saya dibesarkan di dalam dunia pertanian. Dan saya ingin menjadi seorang petani, itu adalah cita-cita saya. Muklis pun mulai menanam beragam sayuran, terutama yang diminati pasar. Muklis mengaku permintaan pasar sangat beragam, sehingga ia harus membagi lahan seluas 1.000 meter persegi untuk beragam sayuran, seperti pakcoy baby, selada hijau, selada merah, selada romaine, wanshui atau daun ketumbar, bayam horenzo, wortel beras tagi, hingga tomat ceri, tomat kuning, tomat ratu, dan tomat indigoros atau tomat hitam. Tomat hitam adalah produk unggulannya karena berasal dari benih yang ia kembangkan sendiri dan memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, sehingga tinggi peminat karena khasiatnya bagi kesehatan. Muklis dan kawan-kawan memang terus belajar dan berpraktik mengembangkan benih sendiri agar tidak tergantung pada produsen benih. Generasi muda adalah salah satu penerus pertanian sebagai halnya pejuang pangan. Dan saya ingin memajukan dunia atau sektor pertanian menjadi maju, menjadi baik, lebih baik dari sebelumnya. Muklis juga menanam beberapa jenis bunga berwarna cerah, misalnya bunga kenikir, yang berfungsi untuk mengalihkan hama, terutama kutu kebul dari tanaman sayuran mereka. Agar tanahnya subur, Muklis membuat sendiri pupuk alami yang ia sebut JSM atau Jada Microorganic Solution. Bahannya dari kentang rebus, humus daun, garam dapur atau garam kasar yang kaya mineral. Semua bahan ini dengan mudah ia temukan di sekitarnya. Keunggulan pertanian alami terletak pada pupuk dan pestisida alami yang dibuat dengan cara sederhana, menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar rumah dan lahan petani. Maka cara pembuatannya mudah dan biayanya pun murah. Misalnya campuran daun pepaya, bawang putih dan cabai telah lama dipakai untuk mengatasi serangan ulat dan kutu pada tanaman dengan keberhasilan hingga 70%. Selain murah, mudah dan sederhana, metode alami ini juga aman bagi petani yang menyemprotkannya, aman bagi konsumen yang akan memakan hasil panen, dan tidak merusak kesuburan tanah. Pemberian pupuk organik cair atau POC dari fermentasi limbah dapur atau kotoran ternak juga terbukti meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Menurut penelitian sebuah kelompok tani di Yogyakarta, tanah dengan pupuk organik memiliki kadar Si organik 2,1%, sedangkan tanah dengan pupuk kimia jangka panjang hanya 1,3%. Tani organik Merapi atau yang dikenal dengan TOM di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, juga telah belasan tahun mempraktikkan pertanian alami dengan hasil memuaskan. Untung Wijanarko, pemilik TOM, mulai bertani sejak muda dan belajar pertanian organik secara otodidak. Bertani secara bijak, maksudnya secara bijak itu bertani dengan tidak merusak kondisi kesuburan tanah sekitar kita. Terus kedua, bagaimana mengajak bertani itu menyediakan produk-produk yang dihasilkan itu menyehatkan konsumen, tidak membawa penyakit. Nah, selama ini kan mereka menggunakan kimia di ambang batas, tanahnya akhirnya rusak kan, akhirnya membawa penyakit. Ada banyak penyakit stroke, diabetes, karena pola makan yang disediakan di sini produk-produk kimia dan pestisida yang melebihi di ambang batas. Pertanian alami ini tidak lepas dari warisan leluhur kita. Sistem tumpang sari, kalender musim tanam hingga kearifan lokal dalam menjaga sumber air, seperti menjaga embung dan mata air, kini marak kembali dihidupkan. Para pemuda yang turun sebagai petani kini memadukan tradisi warisan leluhur dengan inovasi teknologi seperti aplikasi cuaca, pompa bertenaga surya, hingga pemasaran online. Dari kisah Muklis dan Untung Wijanarko, terlihat bahwa pertanian alami bisa menjadi strategi nyata untuk bertani dengan hasil yang menguntungkan
dan terus bertahan di tengah perubahan iklim. Biaya lebih rendah, produknya lebih sehat, dan tanah tetap subur berkat pertanian alami. Hal ini bisa menjadi salah satu kunci terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia.